Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh dong tentunya dong. Balik mana ambil aku Icang bulu hidung marmut seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre adventure fantasi berjudul Inkheart tahun 2008. Sudah pasti sebagian dari kalian sudah nonton di TV ya kan, tapi no problem, kita nostalgia bersama-sama ya lur ya. Inkheart bercerita tentang seorang suami sekaligus ayah yang mencari sebuah buku untuk tujuan tertentu. Tapi ternyata banyak musuh yang berusaha melawannya untuk mendapatkan buku yang sama. Apakah yang sebenarnya terjadi? Untuk apakah buku tersebut? Langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa. Bule parmiun dodolan tahu isi bekicot. Monggo sekecaaken. Ejat. He appears only when Capricorn. Mortimer atau yang biasa dipanggil Mo dan istrinya bernama Resa baru memiliki seorang anak yang bernama Maggie. Malam itu Mo menceritakan dongeng gadis berkerudung merah ke anaknya, di mana gadis tersebut mendapatkan hadiah kerudung berwarna merah dari neneknya. Lalu tiba-tiba Mo seperti merasa ada goncangan dan kilatan cahaya di sekelilingnya yang hanya dirasakan oleh Mo sendiri. Dan tak lama kemudian kerudung berwarna merah pun turun dari langit dan jatuh ke tali jemuran rumah mereka. Inilah Inkheart. Red velvet. What was that? Little Red Riding Hood. 12 tahun kemudian, Mo dan Maggie pergi ke suatu tempat yang cukup jauh untuk mendatangi seonggok toko buku tua. Ternyata selama ini Mo sudah pergi ke berbagai toko buku tua hanya untuk mencari sebuah buku kuno. Ketika Maggie sedang asik lihat-lihat pameran buku di jalanan, Mo pun pergi ke toko buku antik tersebut. Dia dipersilakan om-om toko untuk berkeliling melihat koleksi bukunya. Mo pun pergi ke bagian belakang dan ternyata dia bisa mendengar bisikan-bisikan dari setiap buku yang ada di sana. Seakan-akan memberitahu isi cerita di dalam bukunya kepada Mo. Sampai akhirnya Mo pun menemukan buku kuno yang selama ini selalu dicari-cari, yaitu Inkheart, di mana beberapa halamannya terlihat gambar musang bertanduk yaitu Gwyn dan pemiliknya bernama Dustfinger. Di saat yang sama, mereka berdua muncul di jalanan menemui Maggie. Dustfinger mengatakan jika dia sudah mengenal Maggie saat masih kecil. Begitu pula dengan Mo yang dipanggil Dustfinger dengan sebutan Silver Tongue atau lidah perak. Setelah itu Dustfinger pun mengajak ngobrol Mo empat mata. Dia meminta Mo memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya 9 tahun yang lalu dan mengirimkan Dustfinger pulang ke rumahnya. Dustfinger pun meminta buku Inkheart tersebut dan dia mengatakan jika seorang pria bernama Capricorn sudah menunggu Mo di tempat tinggalnya. Di lain sisi, semua percakapan mereka saat itu didengar oleh Maggie yang diam-diam nguping dari jauh. Karena merasa terpojok, Mo pun langsung kabur menyusul anaknya lalu pergi dari sana. Not one of those times. Why did he call you Silver Tongue? I can't tell you. Jelas Maggie kepo apa yang sebenarnya terjadi. Tadi siapa ya? Kenapa ayah dipanggil Silver Tongue, kata Maggie. Tapi Mo tidak bisa memberitahukan itu ke anaknya karena dia hanya ingin menjaga Maggie dan istrinya Resa, yang ternyata Resa sudah lama menghilang tanpa kejelasan. Singkat cerita, karena di sana sudah tidak aman, mereka pun pergi ke Italia untuk tinggal sementara dengan tantenya di sana, yaitu eyeliner. Diam-diam Maggie masuk ke dalam ruangan buku eyeliner yang sangat-sangat banyak koleksinya. Ini ruangan segini besar dibuat buku doang dong, luar biasa. Dari semua buku di sana, ada satu buku kuno berasal dari Persia yang sangat dijaga eyeliner dan disimpan di dalam kotak kaca. Lalu eyeliner pun datang dan melarang Maggie mendekati kotak kaca berharganya tersebut. Karena Maggie hanya ingin membaca buku di sana, eyeliner pun memberikan buku berjudul The Wonderful Wizard of Oz. Maggie pun membaca sampai larut malam dan tiba-tiba dia bisa mendengar suara-suara dari buku-buku di sana. Tak lama kemudian, Dustfinger dan orang-orang suruhan Capricorn datang untuk mencari buku Inkheart dengan salah satu pentolannya bernama Basta. Buku itu pun akhirnya berhasil diambil sedangkan Mo, Maggie dan eyeliner diculik untuk menemui Capricorn. My only hope of finding my wife. My only hope. I'll take that.
Mereka pun akhirnya sampai di suatu kota terbengkalai jauh dari keramaian yang dipenuhi oleh orang-orang aneh dengan tipe rambut yang semuanya ketarik ke atas. Bukan hanya itu, tapi di dalamnya juga banyak kandang-kandang hewan tidak lumrah seperti monyet bersayap, unicorn, serigala bermata merah, buaya darat, kupu-kupu malam, ayam kamsup, wah macam-macam. Sampai akhirnya mereka pun dimasukkan ke salah satu kandang hewan dan Mo pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. 9 tahun yang lalu mereka bertiga silaturahmi ke rumahnya Elainer, dan ketika Elainer pergi ke pameran buku, mereka pun membaca buku-buku di ruang perpustakaan miliknya. Saat itu Mo membaca kopian buku berjudul Inkheart. Kopian buku ya lur, bukan aslinya. Inkheart adalah novel fantasi yang dipenuhi petualangan dan sihir, juga makhluk mengerikan bernama The Shadow. Setelah membaca beberapa bab, tiba-tiba muncullah tokoh-tokoh di dalam novel tersebut yang tadi dibacakan. Pertama-tama Capricorn, seorang bandit kejam yang bekerja kepada tuannya yang jahat. Lalu disusul kaki tangannya Basta, si ahli pisau, dan Dustfinger, seorang pesulap api dengan kekuatan sihirnya. Tapi konsekuensinya jika ada yang keluar maka harus ada yang masuk. Dan naasnya istrimu yaitu Reza yang masuk ke dalam buku Inkheart. Malam itu Dustfinger menyelamatkan mereka dari Capricorn, dan Capricorn pun mengambil buku kopian Inkheart tersebut. Sejak saat itulah Mo yang trauma tidak pernah membaca buku kembali. That Maggie was the last time that I read to you. They'd come out of the book as she went into it. My voice brought them out. Your voice brought them out of the book. Itulah alasannya kenapa Mo dijuluki Silver Tongue, dan itu pula lah alasan Mo selama ini mencari buku Inkheart meskipun hanya kopiannya, agar dia bisa mengeluarkan istrinya dari sana entah bagaimana caranya. Mendengar fakta tersebut, Maggie pun sangat khawatir jika ibunya tidak akan selamat melawan monster-monster di dalam buku tersebut selama 9 tahun lamanya. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah kastil untuk menemui Capricorn yang ternyata dia memiliki Silver Tongue-nya sendiri bernama Darius. Tapi karena Darius adalah seorang yang gagap, dia tidak pernah menyelesaikan bacaannya yang alhasil membuat wajah-wajah anak buah Capricorn yang dikeluarkan amburadul dan dipenuhi oleh tulisan-tulisan buku. Maka dari itu Mo diminta membaca buku tentang harta karun di mana bandit-bandit masuk ke dalam goa yang dipenuhi oleh harta. Dan sudah seperti yang kalian duga, koin-koin emas dari cerita tersebut pun berjatuhan, termasuk seorang bandit bernama Farid, dan sebagai gantinya salah satu bawahan Capricorn terjebak di dalam buku. Look! What did I tell you? But if he came out, who went in? Mo pun mengatakan jika dia tidak tahu caranya mengembalikan mereka semua ke dalam buku karena itu terjadi secara random. Tapi ternyata Capricorn sama sekali tidak berminat pulang ke habitat aslinya karena dia sangat menyukai kedamaian di dunia yang sekarang. Capricorn juga yang sudah membakar kopian buku-buku Inkheart di berbagai tempat agar Mo tidak bisa mengembalikan mereka ke dalam buku. Makanya lama bahkan nyari bukunya nggak ketemu-ketemu ya kan. Berbeda dengan Dustfinger yang sangat ingin kembali ke dunia aslinya, dan Capricorn juga sudah mengiyakan keinginannya tersebut. Tapi tiba-tiba seperti yang sudah-sudah buku itu pun kembali dibakar. Setelah itu Dustfinger yang tangannya terkena luka bakar pergi menemui seorang pembantu kastil yang dipanggil Reza. Loh, jangan-jangan Reza pun membantu mengobati luka di tangan Dustfinger, dan dia juga mengambil beberapa senjata untuk persiapan kabur. Terlihat banyak tulisan di badan Reza dan ternyata dia tidak bisa berbicara. Itu karena Darius yang gagap mengeluarkannya dari buku, tapi suara Reza masih tertinggal di dalamnya. Dustfinger pun akhirnya tertidur dan dia memimpikan istri juga kedua anaknya yang memintanya segera pulang. Lalu saat terbangun keesokan paginya, Dustfinger ingin membalas kebaikan Reza yang selama ini selalu menolongnya. Reza pun ingin Dustfinger membantunya agar bisa kabur, dan nah kan, dia menunjukkan sebuah gambar di mana terlihat Mo dan Maggie di sana. Dustfinger akhirnya sadar jika Reza adalah istri dari Mo dan ibu dari Maggie. Tapi Dustfinger memilih untuk merahasiakan di mana keluarganya sekarang dan berjanji akan membantu Reza pulang ke rumahnya di saat yang tepat. This is your husband? Your daughter? And then you're going home. Diam-diam Dustfinger pun menyuruh musangnya Gwyn mengambil kunci gembok kakinya Reza ke mak-mak penjaga kunci. Lalu Gwyn memberikannya ke Reza dan dia akhirnya bisa lepas dari rantai di kakinya. Di lain sisi, Maggie berkenalan dengan Farid dan mencoba menenangkannya karena masih syok ada di dunia lain. Karena kemungkinan buku Inkheart yang dibakar adalah buku yang terakhir, mereka pun memutuskan untuk mencari penulisnya. Siapa tahu dia masih punya salinannya ya kan. Tak lama kemudian Dustfinger pun datang dan akan membantu mereka kabur dari sana. Karena Dustfinger
Dustfinger juga ingin kembali ke dunia aslinya. Dustfinger pun memintamu membaca buku Wizard of Oz di halaman yang menceritakan tentang angin topan agar semua pasukan Capricorn teralihkan. Rose slowly through the air. Sayangnya Reza terperosok jatuh dan dia hanya bisa melihat suami juga anaknya yang kabur dari sana. Mau teriak juga nggak ada suaranya, serba salah memang. Meskipun Dustfinger sempat melihat Reza yang terjebak, tapi anehnya dia tidak mau menolong. Mereka berlima pun akhirnya berhasil menemukan mobil van usang dan pergi menjauh dari sana. Come on! Okay! Which way is that? South. South? Mereka berlima termasuk Farid plus si cempluk Gwyn terus menuju ke selatan Italia untuk mencari penulis buku Inghar dan mampir istirahat sebentar di alun-alun kota. Mak-mak eyeliner yang sangat sultan pun membelikan baju Louis Vuitton untuk Farid agar tidak kedinginan. Lalu dia memilih pulang ke rumahnya daripada ikut petualangan yang sangat berbahaya. Sedangkan Dustfinger nggak mau ikut menemui sang penulis karena dia takut mengetahui bagaimana akhir cerita dari buku Inghar. Akhirnya hanya Mo dan Maggie lah yang mendatangi kediaman sang penulis bernama Fenoclio. Setelah menceritakan semua yang terjadi, jelas Fenoclio nggak percaya ya kan? Tapi ketika dia diajak melihat Dustfinger, Fenoclio pun langsung mempercayainya. Dia menemui Dustfinger dan tanpa sengaja keceplosan ngomong jika Dustfinger akan mati di akhir cerita, di mana dia dibunuh oleh salah satu anak buah Capricorn karena menyelamatkan Gwyn. Tapi Dustfinger yakin jika takdir kematiannya tidak akan ditentukan oleh cerita Fenoclio. Have a copy of the book. Go home now, please. Fenoclio mengatakan jika buku Inghar sudah tidak dicetak selama berdekade-dekade, cetakan aslinya juga sudah terbakar di gudang milik penerbit. Mereka pun mencari salinan Inghar yang mungkin masih ada di sana dan ketemulah naskah aslinya. Dustfinger pun ingin Mo segera memasukkannya ke buku, tapi Mo juga ingin istrinya bisa dikeluarkan dari buku. Sampai akhirnya Dustfinger pun memberitahu yang sebenarnya, bahwa istrinya Reza selama ini sudah keluar dari buku dan menjadi pembokat di kastil Capricorn. Dustfinger menyimpan rahasia tersebut karena dia takut Mo tidak mau membantu mengembalikannya ke dalam buku. Percekcokan pun terjadi dan Mo akhirnya tahu alasan Dustfinger ingin kembali karena dia juga ingin menemui keluarganya. Selfish, repugnant, weak character. We didn't need the book! I needed the book! I miss my family too. Mo pun berjanji akan mengembalikan Dustfinger asalkan dia mau membantu menyelamatkan Reza di kastil. Sedangkan Maggie dan Farid diminta menunggu di rumah Fenoclio. Malam harinya ketika Fenoclio tertidur, lagi-lagi Maggie mendengar suara-suara dari bukunya yaitu Wizard of Oz. Seperti yang sudah kalian duga lur, ternyata Maggie juga seorang Silver Tongue. Dia mulai membaca bukunya dan mengeluarkan sebuah anjing hitam bernama Toto. Tak lama kemudian datanglah Basta dan anak buah Capricorn lainnya yang berniat menyergap mereka semua. Sampai akhirnya mereka tahu jika Maggie memiliki kemampuan yang sama. Wah, jelas langsung digeret ke kastil ya kan. Another silver tongue. Bring them both. Di lain sisi, mak-mak Sultan Eyeliner nggak jadi pulang karena mikirin nasib keluarganya. Dia pun pergi ke rumah Fenoclio dan tahu jika mereka semua sedang dalam bahaya karena rumah dalam kondisi kosong. Sedangkan Mo dan Dustfinger yang OTW kastil ngegepin Farid yang sembunyi di bagasi karena dia ingin ikut melawan Capricorn. Sesampainya di sana, mereka pun naik atap dan Mo masuk ke pintu dekat kamar Reza. Tapi sayangnya Reza tidak ada di kamarnya dan Mo menemukan sebuah buku yang berisi gambar-gambar dirinya juga Maggie. Itu artinya selama ini Reza sangat rindu dengan keluarganya. Sementara itu Dustfinger dan Reza akhirnya tertangkap karena Reza selalu mencoba melarikan diri dan Dustfinger juga kegap ada di sekitar markas. Maggie dan Fenoclio juga sudah sampai di kastil, lalu Maggie diminta membuktikan kemampuannya di depan Capricorn. Melihat kemampuannya yang sama persis seperti ayahnya, Capricorn pun berniat membawa sang makhluk mengerikan Shadow keluar dari buku karena ternyata dia masih memiliki buku Inghar cetakan pertama yang dulu dia curi. Tapi karena Maggie menolak, dia diancam akan dibunuh seperti seseorang yang dikurung karena selalu berusaha melarikan diri. Melihat ternyata orang yang dimaksud tersebut adalah ibunya, Maggie pun langsung mendatanginya. Capricorn yang mengetahui hubungan ibu dan anak tersebut pun semakin memiliki senjata untuk memanfaatkan Maggie.
Yes, I can see the resemblance. I can't convince you to read for me. Maggie dan Fenoglio dipenjara sementara waktu untuk mengembalikan tenaganya di sebelah penjara Dustfinger. Tak lama kemudian Basta datang memberikan makanan dan Dustfinger yang tahu Basta sangat takut dengan Saiton dan kutukan berhasil mengelabuinya dan menguncinya di dalam penjara. Tapi lagi-lagi dia tidak membantu Maggie keluar dan memilih kabur sendirian. Sampai akhirnya Mo dan Farid menemukannya. Lalu Dustfinger memberitahu jika Maggie adalah seorang Silver Tongue, di mana Capricorn akan memanfaatkannya untuk mengeluarkan Shadow dari buku Inghar. Found someone else. Maggie. Maggie? Di penjara, Maggie akhirnya dibawa keluar dari sana lalu dipakaikan gaun yang sangat cantik sebagai persiapan puncak acara untuk mengeluarkan Shadow dari buku. Karena ternyata Capricorn sangat berambisi melebarkan wilayah kekuasaannya di bumi. Jika Maggie tidak mau mengikuti perintahnya, maka emaknya Reza akan langsung dieksekusi saat itu juga. Di lain sisi, Mo, Dustfinger, dan Farid berencana menyelamatkan mereka semua. Dustfinger dan Farid akan membakar kastil, lalu Mo akan membebaskan putri dan istrinya ketika perhatian Capricorn and the gang teralihkan. Sedangkan Eyeliner yang juga sudah sampai di kastil meminta bantuan Darius melepaskan semua hewan-hewan mitologinya. Maggie pun akhirnya mulai membaca buku Inghar dan perlahan-lahan muncullah The Shadow, seonggok makhluk abadi yang terbuat dari kumpulan debu-debu korbannya. The one most feared and reviled was known simply as. He appears only when Capricorn round, a faceless and fiery. Untungnya Fenoglio sudah membuat cerita baru agar Shadow menyerang tuannya sendiri aka Capricorn. Dengan bantuan Toto, kertas pun berhasil sampai ke Maggie. Tapi baru aja Maggie mulai baca dan Shadow beralih menyerang Capricorn, anak buah Capricorn langsung mengambil kertas Maggie. Di saat yang sama, Mo pun menyerang Capricorn, Dustfinger dan Farid membakar kastil. Juga Eyeliner dan Darius yang datang dengan bala bantuan hewan-hewan mitologinya. Capricorn pun mulai kewalahan, tapi The Shadow kembali diperintahkan untuk menyerang Mo. Mo pun meminta Maggie melanjutkan ceritanya dengan menulis versinya sendiri di tangannya, di mana Shadow tidak akan menyerang orang-orang yang tidak bersalah dan berbalik menyerang tuannya juga para pengikutnya. Capricorn akhirnya mulai memudar menipis layaknya kertas-kertas tua, sampai akhirnya dia tewas seperti debu di udara, termasuk semua pengikut-pengikutnya. Setelah itu, The Shadow juga dihancurkan dan seluruh makhluk yang telah keluar dari buku kembali dibebaskan dan pulang ke tempat asalnya. Toto? Suara ibunya juga sudah dikembalikan dan sang penulis Fenoglio yang sangat mencintai karyanya dimasukkan ke dalam buku sesuai requestannya. Tapi sayangnya Dustfinger yang lokasinya terlalu jauh dari Maggie tidak terkena dampak kekuatannya dan masih berada di sana. Set me free! Mo! I missed it. They're all gone. Mereka semua pun akhirnya berkumpul bersama dan pergi dari sana. Sedangkan Farid memutuskan untuk mengikuti Dustfinger yang sudah pasrah dengan kehidupannya. Ternyata Farid sudah mencolong buku Inghar tersebut dan memberikannya kepada Dustfinger. Mereka berdua pun akhirnya akan pergi berpetualang, tapi tiba-tiba Mo datang karena dia sudah berjanji akan mengirimkan Dustfinger pulang ke tempat asalnya. Betapa bahagianya Dustfinger mengetahui hal tersebut. Dia tidak peduli dengan akhir cerita bahwa dirinya akan mati, karena yang terpenting baginya adalah berkumpul kembali bersama keluarganya. Dustfinger pun akhirnya bisa kembali ke dunianya dan sebagai gantinya seekor manuk fantasi keluar dari buku di padang rumput yang indah tersebut. Setelah 9 tahun lamanya, Dustfinger akhirnya bertemu dengan istrinya. Sedangkan Farid memilih untuk tinggal di sana agar bisa lebih cememewan dengan Maggie, ya kan? Dan dengan cerdasnya Farid membawa Gwyn di dalam tasnya. Itu artinya akhir cerita akan berbeda. Dustfinger tidak akan mati karena tidak ada Gwyn di dunianya. Di akhir film, mereka pun kembali bertemu keluarganya masing-masing dan hidup bahagia. Where did the robot go? Gwyn behind the end of his story will be different, not going to die. Abuyar zaman dahulu kala, di suatu negeri lahirlah netizen yang nonton doang tapi belum subscribe. Sungguh azab akan menanti mereka. Bercanda lur, serius amat.